Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam Sirah Nabawiyah. Setelah sebelumnya kita mengetahui tentang bagaimana asal-usul bangsa Arab dan juga bagaimana asal-usul dari suku Arab yang nanti akan dilahirkan sosok yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan bagian Arab Musta'ribah, atau golongan Arab Musta'ribah ini. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sirah Nabawiyah juga akan membahas terlebih dahulu bagaimana kondisi perpolitikan dan juga pemerintahan yang terjadi dan juga yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan kelak. Nah, perlu diketahui kawan Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada saat itu pemerintahan yang ada hanyalah beberapa negara-negara besar, dan juga khususnya bagi bangsa Arab itu ada raja-raja di dalamnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Negara-negara besar itu diantaranya yang dikenal adalah dua negara adidaya. Yang pertama adalah negara Persia, yang kedua adalah negara Romawi, Bizantium. Yang ini masih tetap ada bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Persia dan juga Romawi itu akan menjadi salah satu bagian dari kawasan Islam di hari mendatang kelak. Dari satu negeri yang sama sekali tidak diperhitungkan kekuatannya oleh dua negara adidaya ini. Kita kenal sekarang negara adidaya adalah negara yang super power. Begitu juga pada kala itu, Persia dan Romawi adalah super powernya pada saat itu. Dan mereka menjajah berbagai negeri, bahkan sebagian dari wilayah Arab itu sudah masuk dalam cengkraman mereka. Kemudian ada juga di antaranya adalah sebagian negara di Mesir. Ini juga ada negaranya dan ada rajanya sendiri dengan sukunya dari kalangan suku Kipti, yang nanti di kemudian hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan surat-surat ke Persia, ke Romawi. Salah satunya adalah ke Raja Mesir, Muqawqis pada saat itu. Yang ketika itu mereka memang tidak menerima Islam, namun menyambut baik ajakannya. Jadi tidak berlaku kasar, tidak memusuhi Islam, tapi nggak mau menerima. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah dari Raja Mesir itu. Di antaranya ada seorang budak bernama Maria, dan juga seekor begal, peranakan antara kuda dan juga keledai, yang nanti akan dipakai berkendara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sambutan baik, begitu ya. Juga ada Raja Habasyah, yang nanti kita kenal di dalam Sirah Nabawiyah. Hijrah pertama itu bukan ke Madinah, tapi hijrah pertama adalah ke Habasyah. Bahkan sampai 2 kali hijrah, bayangkan. Karena memang sangat menyambut baiknya Raja Habasyah terhadap keislaman kaum muslimin pada saat itu, yang tertindas, terzolimi, dan juga bahkan terjajah oleh bangsanya sendiri. Sampai berkali-kali kaum Quraisy mengirimkan utusan untuk mengambil kembali kaum muslimin, bangsa Quraisy yang sudah masuk Islam, dari Raja Habasyah yang melindungi mereka. Ini 4 negara yang menjadi kekuasaan pada saat itu. Sementara di Jazirah itu tidak ada satu negara khusus, satu pimpinan khusus yang memimpin Jazirah Arab. Kawasan Arab tidak ada. Yang ada di Jazirah Arab itu hanya pertama, raja-raja yang bermahkota. Apa yang disebut raja-raja bermahkota? Mereka punya wilayah, punya kerajaan, punya raja, dan juga punya rakyat tersendiri. Seperti diantaranya adalah raja-raja di Yaman, raja-raja di kawasan Syam, juga ada keluarga besar Ghassan, juga raja-raja di Herrah, gitu ya. Masing-masing mereka punya raja-rajanya masing-masing.
yang nanti juga sempat bersinggungan dengan kaum muslimin pada masanya. Seperti misalkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, berhadapan langsung dengan Raja Yaman pada saat itu. Kemudian juga ada utusan ke raja-raja tadi, raja di Ghassan, raja di Hirrah, itu termasuk orang-orang yang diberikan surat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui bahwasanya mereka adalah seorang raja. Jadi tidak ada pimpinan khusus seperti sekarang, Raja Saudi Arabia misalkan yang memimpin sebagian besar wilayah di Jazirah, begitu ya, atau juga ada Raja Oman dan lain sebagainya. Tidak ada. Sedangkan yang lainnya, yang kedua, di dalam Jazirah Arab itu hanya ada pemimpin dari kalangan pemuka-pemuka kabilahnya. Jadi orang-orang yang terpandang di dalam kabilah-kabilahnya itu menjadi pemimpinnya. Seperti misalkan kita kenal di Quraisy itu tidak ada raja, nggak ada raja Quraisy, tidak ada, gitu ya. Makanya kita ketahui bahwasanya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan juga hidup dewasa di dalam bangsa Quraisy, di dalam Makkah, beliau tidak dipimpin oleh seorang raja, namun beliau dipimpin oleh para pimpinan-pimpinan bangsa Quraisy. Ada pimpinan Bani Adi, ada pimpinan dari Bani Hashim, dari Bani yang lainnya dari kalangan bangsa Quraisy. Sehingga ini pun nanti akan menjadi satu perhitungan khusus, dan juga menjadi satu bentuk pendewasaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala sengaja desain, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah dipimpin oleh siapapun dari kalangan raja-raja dan juga bangsa-bangsa lainnya. Begitu juga kita kenal dan juga harus mengetahui bahwasanya kota Mekah itu tidak pernah dijajah oleh Persia ataupun Romawi sekalipun. Tidak pernah. Adapun yang dijajah oleh bangsa Romawi atau Persia, seperti misalkan di Yaman itu pernah dijajah oleh mereka, atau sebagian Syam, sebagian suku Ghassan itu juga pernah dijajah oleh mereka. Pinggiran-pinggiran yang berbatasan dengan wilayah Persia dan juga Romawi itu dijajah. Tapi Mekah itu tidak pernah dijajah. Sehingga menitik beratkan bahwasanya orang-orang Mekah, bangsa Quraisy, khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, nasabnya, ini tidak ada mental terjajah sedikit pun. Ini harus digarisbawahi, sehingga mentalnya betul-betul mental pejuang, mental pemimpin, yang dibentuk pada saat itu. Sehingga kita jadi mengetahui bahwasanya secara psikologis, secara kepribadian, bangsa Quraisy adalah bangsa yang mandiri, tidak pernah terjajah, tidak pernah tertekan, bahkan mereka berani melawan meskipun kekuatannya kalah jauh dari segi jumlah, dari segi teknologi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk berjuang. Inilah mental kuat yang menjadi dasar, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya bermental baja dan juga mereka menjadi pemimpin dari seluruh bangsa dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Oleh karenanya tidak heran kenapa dalam waktu yang singkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memukul mundur pasukan adidaya Romawi dari bangsa yang sama sekali tidak diperhitungkan sebelumnya. Kenapa di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq berani mengirim pasukan untuk menerjang Romawi. Pada masa Umar bin Khattab bahkan Persia pun hancur, di tangan pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan sebagian dari Romawi ini sudah berhasil difutuhatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ditambah lagi di zaman Utsman bin Affan, kemudian berkembang pada Bani Umayyah dan juga yang lainnya, bahkan sampai Islam berhasil menguasai hampir separuh dari dunia ini. Itu disebabkan karena mental yang tadi, dididik dan juga didesain langsung oleh Allah, tidak pernah terjajah sedikit pun. Makanya bagi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak kenal rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini untuk kembali mengulik dan juga menyorot bagaimana keberanian
kedewasaan, dan juga patriotiknya jiwa-jiwa bangsa Arab, khususnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga mereka berhasil untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka betul-betul orang yang tepat dipilih Allah untuk menjadi hamba-hamba pilihannya. Mudah-mudahan kita termasuk salah seorang di antaranya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka semua, ya, dari kalangan orang-orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya, dan juga orang-orang soleh dari kalangan sahabat Nabi dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan kembali melanjutkan pada sesi yang berikutnya mengenai kondisi bangsa Arab dari sisi religi mereka. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai waktu kita membahasnya hingga sampai akhir di pembahasan sirah nabawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.